kalau kompetisi yang satu ini lo masih ingat? Hello. Aduh, ini nomornya sama. Iya. Damn it. Guys. Wow. Oke, meskipun Eda sudah nikah dan gue ditinggal secara status, tapi formasi dua bujang masih tetap sama. Mario, Eda, tapi ada yang bujang lagi satu nih. Ada siapa nih, Eda? Oxavia Aldiano. Wah, iya. Lo kayak guru BK gue nyebut nama panjang. Lah, nama lu tuh berarti gak ada VD-VD-nya? Gak ada. Vidi tuh nama panggilan gue dari kecil sebenarnya. Iya, Oxavia VI-nya diambil, Aldiano D-nya diambil jadi Vidi gitu. Oxavia sendiri artinya apa? Kalau menurut bapak gue kayak balance, logonya tuh yin and yang gitu. Udah lahir udah ada logo. Udah ada men, udah dipikirin branding. Bapak gue emang luar biasa. Itu bahasa apa berarti Oxavia? Gak ngerti Pak, Nggak tahu. gak Greek ngerti. kayaknya cuy, Greek gitu. Gerik kayaknya. Gerik. Gerik. Oxavia Vidi Tapi kalau Aldiano. adek lu bener tuh Fadi. Fadi benar, Fadi Fadi benar. Akbar Kalamata benar. Fadi berarti. Vidi, satu lagi ada namanya Stradivarian Diva namanya. Jadi Vidi Diva Fadi. Oh. Dan bener juga lu umur 2 tahun udah ikutan kompetisi nyanyi. Katanya gitu, gue juga Nah, gue bingung umur 2 tahun nyanyi apa? Iya, tapi katanya nyokap gue kan. Tapi kalau nyokap kan kita nggak bisa, Iya. nggak bisa ini nih. Kata anaknya terganteng sedunia, Iya, iya, suara iya. terbagus sedunia. ya Halo kan? Tante Besba. Iya. Iya. Aduh nggak enak kenapa sama nyokap gue. Katanya sih gitu. Katanya gue nyanyi udah nggak hafal dulu waktu jam umur 2,5 tahun lah. Oke, kalau kompetisi yang satu ini lo masih ingat? Hello. Aduh, ini nomornya sama. Iya. Damn it, guys. Wow. Look how far you've changed. Aldiano. Wow. 18349. Yeah. Dude, ini bujang idol. Ini bisa gue kelihatan Bisa. Gue manggil. Iya, Gila. Wow. Cuy. Wow. Lu masih nyimpen gak nomor? Ini sih epic sih, men. Nomor keramat itu 18349. Ih, epic. Iya, epic. Gue senang. Itu tahun berapa berarti ya? Itu 2016. Waktu itu gue masih 15 tahun, baru mau 16 tahun waktu itu. Ini 15 tahun. Iya, kayak umur 35 ya, Pak ya. Ngelamar kerja nih. Iya. Zaman itu kan maksudnya rambut Tommingsnya masih Oh, iya, hits, terus kayak Pakai vest. Ah, gue ya juga gitu dulu. kan. Tuh gue beli di Bandung tuh vest di rumah mode tuh waktu itu gue masih ingat. lagi. Ya, Kalau nggak kardigan. Cardigan. Wah, Ingat nge-judge siapa waktu itu? Jurinya. Ada Lu nyanyi ada apa Indra gitu? Lesmana, ada Indi Barens, Indi Barens, Indi Barens. ada Titi DJ. Titi DJ. Karena gue ngejudge bareng sama Nah, Titi DJ itu. ya kan. Sama aduh satu lagi gue lupa deh. Berempat ya? Berempat kalau nggak salah waktu itu. Iya. Gila sih, itu long way sih. Itu long way. Season 3 ya lu Fit ya? Season 3. Berarti itu season gua, 3 tuh siapa ya berarti? Pokoknya gue inget Teza Sumendra. juga situ karena di video YouTube-nya, aduh ini di YouTube lagi tayangnya, jadi orang abis ini kayak Langsung. nambahin view Gak apa-apa, YouTube. gak apa-apa. Teza Sumendra ya? Iya ada Teza Sumendra juga di video gue yang itu, jadi Oke. yang menang siapa ya? Ihsan ya? Season 3. Season 3 tuh Ihsan. Ihsan bukan sih? Iksan ya? Oh, gua udah Ihsan ya? lupa. Iksan. Iya, iya. Cuman iya. itu lu bener-bener ngalamin ngantri yang seharian. Ngantri bos, itu tuh gue baru banget, gue inget banget gue masuk SMA, baru masuk SMA, itu gue sama teman-teman gue juga sebenarnya. Di Alpus ya? Biasalah, Alpus ya? Alpus. Alpus. Kalau tuh SMA kan kayak lu selalu cari-cari alasan tuh kayak, ngapain ya kita bolos yuk gitu-gitu Oh, kan. iya. Bolosnya daripada kita ke mall segala macam, kita ngantri Indonesian Idol men. Di Taman Mini tuh berarti? Atau di... Enggak, waktu itu gue di G Expo waktu itu. Oh, ngantrinya. G Expo. G Expo. Wah, Ih, gila. sih. Dan sekarang lu udah seperti ini, men. Iya men, long way itu gue dari kacamata dan rambut seperti itu ya alhamdulillah tobat lah. Nyanyinya apa Fit? Pada Satu Cinta, Glenn Fredly. Wah. Iya, iya. Kan berjanji. Akan mengulang. Gila nih, pakai ini lagi. Takkan mengulang, sekarang diulang. Segala kesalahan. Gila. Bagus itu lagu. Gak, lu ceritain dong ketemu video waktu Oh iya. di UPH. Fit, Apaan? lo kan UPH. Bener. Lo jurusan apa waktu itu? Bisnis gue. Bisnis kan? Tadinya lo mau masuk musik bener gak sih? Bener. Gue pernah nonton elu di salah satu resital anak musik. Lo pernah kalau nggak salah. Resital anak musik. Enggak, jadi pertama di ruang
piano musik yang gelap, ingat gak sih? Ah. Nah lu pernah nyanyi di situ. Oh, enggak, jadi gini, gue tuh Nah, di itu UPH gimana itu, tuh? gue tuh pernah audisi untuk masuk musik dulu sebenarnya. Oke, Gue oke. tuh, jadi kan kalau misalnya di UPH itu, kita tuh masuknya tuh semesternya tuh Agustus sampai September, tapi kalau musik itu masuknya tuh Juni atau Juli duluan gitu. Jadi kita emang kayak ada audisi dulu, gue sempat Iya, ikutan itu. betul. Ketahuan sama bapak gue, gak boleh gue. Lu gak boleh masuk jurusan musik? Enggak boleh. Gak boleh, bapak gue tuh pinginnya, awalnya tuh gue masuk UPH tuh bukan bisnis, gue tuh Iya. masuknya teknik elektro dulu. Teknik elektro bener. Iya. Gosipnya gitu waktu itu. Iya, jadi gue akhirnya kayak gue pengen coba jurusan musik dulu nih, gue diem-diem gak ngasih tau orang tua gue. So yaudah gue masuklah sebelum itu mulai, terus kayak ketahuan gak boleh, terus gue suruh masuk teknik elektro balik. Berarti lu sempet tes solfegio gitu-gitu ya? sempet men, gue tuh kakak kelas gue tuh Kevin Aprilio waktu itu. Iya, Iya gak sih? Iya, Gue ambil seangkatan music sama design. gua. Oh, seangkatan sama lo? Iya, sama Pasha Krismansyah. Iya kan? bener. Iya kan? Iya itu Pak. Waktu itu udah bawain lagu apa, dak? Nah waktu itu gue lupa lu bawain apa. Gua Kayaknya juga nuansa lupa. bening itu. Nuansa Bening belum dirilis. Udah, itu udah rilis. Oh, udah rilis? Itu udah rilis. Jadi Nuansa Bening tuh rilis waktu gue lulus SMA sebenarnya. Oh, Jadi in oke. between gue kelas 3 SMA sama gue sebelum kuliah tuh gue rilis Nuansa Bening. Gayanya sebenarnya. masih kayak gitu ya tadi ya? Iya, Nuansa Bening, bos, gaya gue Nuansa Bening. Please jangan nonton video-video gue yang lama dong guys. Ada narasi kayak gini, gue khawatir nih. Cuma waktu itu kita semua kaget anak UPH. Gila ini bukan anak musik tapi boom banget lagu itu. Oh gitu ya? Vidi Kemong sampai Vidi sekarang. Kemong? Iya. Itu gimana sih? Ceritain dong. Akhirnya gue bisa nanya tentang Nuansa Bening at least. Iya. Sama J-Flow tuh gimana? Dia juga Jadi kalau awalnya itu sebenarnya kan gue emang, ini kan sebenarnya gue dari awal tuh independen sebenarnya. Iya. Kayak gue tuh bikin musik, bikin album nih sebenarnya passion pribadi yang bikinnya di rumah sebenarnya. Tapi Iya. Nuansa Bening itu sama beberapa lagu lain itu gue minta bantuan sama Om Tohpati. Oke. Nah, terus gue itu kan gue gak ngerti apa-apa ya, men, kelas 3 SMA ngerti Iya, apaan sih lo rekaman. Jadi gue cuma milih lagunya, gue pingin Nuansa Bening karena Nuansa Bening itu lagu yang gue suka banget dari Om Kinan Nasution. Pas banget waktu itu beliau lagi kayak keluarin album berapa puluh tahun dia berkarya, terus dia kirim ke rumah gue. Bapak gue emang kenal sama Om Iya. Kinan. Terus kayak gue dengerin, gue suka banget sama lagu yang Nuansa Bening. Gue bilang, "Pap, untuk album aku yang sebenarnya gue udah kerjain ini, gue pingin banget lagu ini dong, satu lagi boleh nggak Iya. minta izin sama Om Kinan." Iya. Udah bikin lagu sama Om Tohpati, diizinin. Terus kelar gue cuma nyanyi aja di rekamannya Om Tohpati. Kayak kelar musiknya gue nggak tahu musiknya kayak gimana. Terus tiba-tiba masuk rap. Tiba-tiba udah rapnya, gue kayak ini siapa rappernya? udah ada aja gitu. Udah ada aja gitu. Dan gue belum kenal sama J-Flow J-Flow. ini. Gue baru kenalan pertama kali waktu Nuansa Bening ini presscon. Wow. Yoi. Jadi presscon right here. di apa namanya Planet Hollywood, man. Zaman Yeah. dulu. Itu pertama kali presscon gue mau perform, gue kenalan dulu. Halo Vidi. Makasih udah ngisi lagu ini. Gitu. Gue gak kenal, men, sama J-Flow Padahal dia sebelumnya. dari awal dari intro udah J-Flow right here. Itu, Lu masih makanya. belum kenal. Hey, gua di sini nih. Pertama kali gue denger kayak, lah ini lagu gue kenapa ada suara-suara J-Flow right here nih siapa gitu kan. Belum kenal gue awalnya. Tapi vokal lo udah di take duluan. Udah di take duluan. Musik tuh pakai masih musik dasar, gue nggak tahu mau kayak apa modelannya. Sama Om Tohpati tuh, Om Tohpati thank you so much. Kalau nggak ada Om Tohpati dan nggak ada J-Flow mungkin lagu gue nggak akan se-hits Sampai gitu. sekarang gua Gokil ngecek sih. di streaming itu masih salah satu yang paling tinggi, cuy. Iya ya, alhamdulillah ya men ya. Itu udah berapa tahun umurnya berarti? Udah 10 tahun kali ya. Satu dekade. Satu dekade men Nuansa Bening. Gila sih. Berarti gila, itu gila. lagu pilihan lo sendiri ya? Pilihan gue sendiri. Gokil lo, Fit. Gue gak pernah ceritain ini di mana-mana. Iya, men. Serius. Itu tuh gimana pertama kali gue rilis Nuansa Bening gak ada yang Nggak nanya ada. ini kan? Gak ada. Wah, pressconnya gagal. Gak ada. Oke, ini hari Kamis saatnya throwback. Ini kita mau lihat beberapa postingan. Oh my god. Ini postingan pertama di Instagramnya Vidi Aldiano. Lo masih inget tanda ini gak? Ya enggak. Iya, tanda ini. Iya Vidi. Ini tanda yang dibuat sama Vidi fans dulu kalau misalnya ketemu gue. Salah satunya di UPH, tahu nggak? Itu Vidi. Halo, di itu Vidi Ramsyah. sejati tuh. Ini si Adi kan? Itu Adi, sahabat gue banget dari UPH. Sekarang juga penyiar di Penyiar salah Mustang, satu kan? radio, penyiar Mustang. Penyiar Mustang, bener. Gue lupa nih kan bukan Prambors Iya. ya. Gak apa-apa, gak Prambors, Mustang. Iya. Ih, sumpah ya Allah, dulu gue kurus banget kayak orang sakit. Ini kalung emang kegedean ya, Fit ya? Oh, ini kalung ya, bukan bajunya.
ini kalung dulu hits banget teman-teman. Lo kalau perhatiin dulu tahun 2009 2010 kayak lo di dahsyat di mana-mana semua penyanyi pakai kalung-kalung itu. Iya sih. Ini 2 kalung gue jadiin 1. Astaga. Yang kayak ada nama-namanya gitu. Iya, Kalau iya. pakai kalung ini aura musisi lo keluar. Tapi emang Ya. hype banget. Randy Niji tuh suka banget pakai itu tuh. Iya, itu dulu tuh gue masih di cult itu lah gue. Iya, gue juga dulu pernah beli ini di BTC nih dulu. BTC? Bandung Trade Center. Trade Center. Asli Pasteur. Pak, ori. Gak tahu ini emang ada ya gini aja. Ada Pak ori-orinya Pak. Oh iya. Iya. Vidis baru di UPH berarti ya. Sampai saat ini Vidis berarti masih terupdate terus. Masih dan lumayan agak amazed gue karena gue banyak banget melihat mereka yang dari zaman SD gitu ya. Sekarang udah mau nikah gitu. Scary loh. Maksudnya SD kan umur 12 tahun gitu Iya. ya. Sekarang udah 22 udah mau nikah gitu. Cewek-cewek gitu yang kayak oh my god gue melihat lu dari kecil ditemenin nyokap kalau misalnya gue nyanyi. Terus sekarang udah ditemenin suami. Kayak Wow. gitu loh. Lu antara atau Kayak, aduh. Iya, kayak tadi gue pertama tahu Eda udah nikah. Udah gak bujang lagi diganti namanya. Tetap 2 bujang tapi. Udah bujang. Bujang. Iya Oh, iya bener, iya bener, iya bener, iya bener, iya. bener. Oke, kita punya hadiah juga buat lu. Yes. Aduh apalagi nih men, udah ini dapat ini. Gue seneng banget sih. Pokoknya ada clue-nya dari sini. Oh. Lo inget gak foto ini kapan nih? Ingat, ini salah satu foto yang gue ambil sebelum gue berangkat ke Manchester. Gue waktu itu farewell di rumah gue sama sahabat-sahabat gue, ada Adi sama Iza tuh. Dia kasih gue sendal. Oh my god, oh my god guys. Beda-beda pesannya beda. Watch Ayo watch your health, ini watch your health. Thank you, makasih banyak. Tapi lu tahu gak sih alasan kenapa teman-teman lu ngasih swallow? Karena menurut mereka di Inggris tuh nggak ada sendal swallow pertama, Iya. dan gue bisa wudhu pakai sendal ini. Iya. Bener Jadi sih. kayak ya berguna sih, jujur di situ tuh itu kepake banget sih sendal Iya, itu. iya. Tapi ini wah Kalau menurut gue sih teman-teman lu tuh bingung ngasih kado apa ke lu karena lu udah punya semua. Lu bisa beli sendiri. nggak juga sih, mereka mungkin bisa kayak bantuin gue buat bayar cicilan KPR. Oh, mereka yang Cicilan, bantuin. ya kan, kayak boleh tuh kayak gitu kan, itu bisa dibantu gitu. Thank you ya guys, jadi gue seneng deh. Sering-sering dong diundang sini, dapat kado banyak banget dia. Seneng dapat swallow. Ini Dapat swallow seneng banget ya. Seneng. Matching lagi sama baju hari ini tuh. Iya 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 iya. Agak gede tapi nggak apa-apa. Makasih ya guys. Ukuran kaki lo berapa sih? Fit? Gue 43. Berarti oh sama kayak gue bener. Sama. Ini kayak 46 ya? Iya sih gede banget. Nggak apa-apa. Bisa dipakai banyak. Gak apa-apa tetap local pride. Thank you banget, thank you banget. Ini soal kita kan sengaja nulisnya soal watch your health dan kita senang banget kita lu sudah pulih kemarin kan sempat sakit ya dan Yoi. gue begitu lihat kabarnya anjir gue kaget banget sih. Itu kayak tiba-tiba. Sebenarnya udah ada gejala belum sebelumnya? Nah, yang scary dari apa yang terjadi sama gue kemarin tuh adalah karena ini nggak ada gejala sama sekali, men. Jadi gue bener-bener random check up, random aja gue random. Anaknya kalau misalnya udah masa kesehatan gue agak parno emang. Oke. Jadi gue kemarin sempat cuman tensi gue tinggi, tapi itu 2 minggu gitu loh gue tinggi tensinya. Jadi gue langsung check up semua. Oke. Dan keluhan ditanya keluhan waktu check up juga gue bilang nggak ada, tapi waktu di scan segala macam USG kelihatan ada something di kidney gue gitu. Oke. Jadi ya emang ketahuannya gitu aja Pak. Even 3 hari sebelum gue operasi pun gue masih bisa nyanyi gitu, dan seminggu sebelumnya gue masih bisa ngedance, masih bisa apa-apain, dan gue nggak ngerasa ada sakit, demam enggak, ada benjolan di perut enggak Oke. gitu. Dan kata dokter itu emang karena apa? Nah, masalahnya untuk cancer sebenarnya hal yang nge-trigger itu kan banyak ya, orang-orang bilang kayak merokok lah segala Iya. macam. Tapi yang bener-bener menyebabkan sampai sekarang kayak dunia kedokteran nggak ada yang tahu gitu. Karena sebenarnya kan cancer cells kan di seluruh manusia tuh kita tuh punya gitu. Oke. Tapi mana yang aktif mana yang enggak aja kan sebenarnya. Jadi gue ya kemarin bad luck aja gitu. Soalnya kalau dibilang gue juga umurnya belum 30, gue juga bukan perokok, gue olahraga gitu, maksudnya pola hidup gue bisa consider sebenarnya pola hidupnya ya walaupun tidur gue berantakan tapi at least gue menjaga pola hidup gue sehat gitu, makanan Gue sering sehat. lihat kok lu lari car free day kan? Yoi. Jadi sebenarnya semua list yang dibilang ya bisa menyebabkan kanker itu sebenarnya enggak ada di gua. Even gue juga nggak ada keturunan gitu loh. Oke. Keluarga gua nggak ada gitu, nggak ada yang membawa. Jadi emang special case gitu loh. Soalnya sekarang we'll never know lah, kayak penyakit tuh makin aneh-aneh menurut Iya, gua. iya, Jadi setuju kayak sih. it's better to take care of yourself, dan Iya. I think it's very important untuk kita tuh udah mulai melek kesehatan gitu, Iya, yang muda-muda masih sehat gitu.
Jadi gue selalu anjurin ke teman-teman gue, mumpung masih sehat gitu, nggak apa-apa untuk check up gitu. Medical check up. Medical check up. Jadi kan kadang-kadang orang sekarang check up itu setelah mereka ngerasain ada gejala sakit. Iya, Kadang-kadang benar. tuh malah jadi kayak, oh ternyata udah kayak gini penyakitnya, amit-amit gitu. Tapi kalau sehat dan ternyata kayak gini kan, lo bisa melakukan tindakan preventif yang lebih Benar. cepat gitu Iya. jadinya. That's what I did juga tahun lalu akhirnya. Oke. Watch your health, betul tuh di Swallow ya. Ya itu dia. Dan waktu itu hari pertama lo tahu lo mengidap cancer itu ada ketakutan gak sih Fit? Takut gak bisa nyanyi lagi? Oh iya. Gue inget banget waktu itu lagi di rumah pagi-pagi jam 9 gitu kali ya. Gue lagi mau siap-siap mau breakfast sama nyokap gue. Gue lagi kayak, "Mam, jarang-jarang nih aku libur, mama libur pagi-pagi kita breakfast yuk," gitu. Iya. Gue mau ngajakin ke PIM, lagi siap-siap udah kelar mandi, dapat telepon dari nomor yang kayak, kok ini nomornya bukan nomor Indonesia gitu. Oke. Ya udah gue angkat gitu. Dari rumah sakit Singapura, dan itu pertama kali gue tuh check up Singapura tuh lumayan sering setiap setahun sekali lah at least Oke. gitu. Iya. Dan setiap check up tuh gue nggak pernah yang ditelepon, ngerti gak? Oh. Ini dapat telepon dari Singapura berarti mean something serious is going on gitu. iya. Jadi itu gue dikasih tahu, dan ya disitulah gue dapat kabar bahwa ya gue divonis itu gitu. Ya itulah hari itu hancur lah, maksudnya semua yang gue sudah buat 10 tahun ke belakang, usaha-usaha gue, semua problem hidup gue, semua challenges yang kayaknya gue udah kayak siap hadapi untuk di tahun 2020 tuh kayaknya rasanya udah gak ada artinya gitu. Karena sekarang tiba-tiba my life is at the end of the bridge gitu, kayak Iya. gue udah nggak tahu nih, gue nggak pernah tahu orang cancer itu kayak gimana, separah apa cancer di badan gue. Jadi udah rasanya udah kayak, oh ya, I was ready to die tadi, udah kayak rasanya kayak Oke. gue udah mentality-nya udah itu, dan itu buruk banget sih hari itu buat gue, karena 2019 nggak cuman gue dapet itu kan, gue juga I've been dealing with anxiety issues Iya, juga gitu. iya. Jadi hari itu gue anxiety seharian. Ya makanya abis kelar hari itu, malam itu buruk banget, tapi yang menyelamatkan gue sekali lagi musik gitu. Gue terkadang saat gue lagi sedih banget, itu suara di kepala gue banyak banget, Iya. kayak ribut gitu. Dan salah satunya yang cara yang bisa gue lakukan, yang gue tahu, ya gue mengeluarkan satu persatu itu dengan cara gue bikin musik gitu. Nice. Makanya gue kemarin baru banget ngeluarin lagu judulnya Iya. Bertanda Roti Senja. Itu adalah outcome dari gue berusaha untuk keluarin semua suara yang rusuh di kepala gue itu ke dalam sebuah kertas, sama gue nyanyiin akhirnya. Karena kalau suara kebanyakan di kepala dan gue diemin itu, gue akan lu bakal kayak pusing. Dia penyakit. Jadi Pasti ya. jadi kayak aduh pusing banget. Dan kalau gue keluarkan dan gue nyanyiin, at least yang gue dengar adalah suara yang dari sini, nggak yang dari sini gitu. Nice. Dan memang menurut penelitian juga ada hubungannya ya, cancer dan juga musik ya, Da ya? Betul, fakta bujang penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Oh. Ya. Jadi ini beneran ya, musik menyelamatkan hidup lu tuh, emang ini kejadiannya gitu Iya, ya. dan ini udah berkali-kali Pak. Maksudnya gue ngerasa I really owe to music gitu, karena berkali-kali gue ngerasa hal-hal yang kayaknya hari gelap gue, yang menerangkan dan mengangkat gue lagi-lagi ya musik gitu. Oke. Berarti ginjal lu tuh sekarang diangkat. Diangkat. Jadi cuma tinggal Tinggal satu ginjal yang sebelah kanan. Efek setelah operasi apa yang lu rasakan? Ini kan baru 2 bulanan kali ya Iya. setelah operasi. Hampir 3 bulan berarti, hampir 3 bulan. Sekarang sih udah better banget. Sebulan pertama sih stamina gue hancur, kayak ya jalan susah, berdiri susah gitu kan kayak. Terus tapi gue udah mulai sebulan ini gue udah mulai berusaha untuk bisa olahraga lagi, walaupun olahraga nggak bisa yang kayak dulu, Iya. masih aktivasi otot gitu, tapi stamina sih masih mau gue balikin lagi gitu. Oke. Karena ya sekarang tiba-tiba jadi kayak gampang capek gitu. Oke. Walaupun sebenarnya kata dokter ini akan lewat tuh sebenarnya. Oke, proses lo ya. proses lah, maksudnya pasti di dalam ini Iya. setelah operasi, walaupun jahitan luarnya kering kan, dalamnya kita nggak tahu kayak Bener. gimana proses recovery-nya gitu. Jadi ya gue masih membiarkan tubuh gue untuk beristirahat. Betul. Walaupun gue udah mau balik lagi aktivitas,
Karena gue nggak bisa Pak diem aja. Gue anaknya Kelihatan lo aktif banget. gue anaknya agak belajar. Ya lu ibaratnya sakit aja lu rilis musik men. Iya. iya. Soalnya kalau misalnya gue diem itu malahan gue gila gitu. Gue kayak jadi pusing sama Benar. suara-suara itu. Jadi kayak mendingan kayak gue aktivitas gitu. Walaupun ya dulu mungkin nyanyi sering gitu ya. Sekarang agak lumayan dibatasi tapi nggak untuk waktu yang lama lah insya Allah. Kalau itu kan soal fisik lu dalam proses recovery lah sekarang ya. Kalau soal tadi anxiety lu gimana di tahun 2020 ini? Anxiety gue 2020 ini gue bisa bilang lebih baik tapi belum membaik. Kayak I've been seeking help gitu, nggak yang cuman kayak diem aja. I've been seeking help dan itu lumayan ngebantu gue banget. Masih ada lah pasti hari-hari gue yang gue kalah battle-nya sama diri gue sendiri. Tapi I feel like the battle dulu mungkin sebulan intensity-nya 100, sekarang udah ya 30, which is buat gue jauh banget turunnya gitu. So I take that as a win gitu lah buat gue. Walaupun masih belum kelar gitu. Jadi it's okay, kayak satu persatu lah pelan-pelan. Setelah lu konsultasi itu tuh di-trigger sama hal-hal kayak gimana sih, Fit? Kayaknya banyak hal yang nge-trigger gue gitu. Maksudnya ternyata masalah-masalah mungkin masalah masa kecil gue, mungkin gue punya isu sama keluarga, sama teman-teman, sama kerjaan, ekspektasi masyarakat sama Vidi Aldiano the singer, itu ternyata semuanya punya peran gitu. Jadi nggak ada satu trigger yang kenapa gitu, semuanya punya peran dan mungkin gue adalah orang tuh prioritasnya tuh jelas gitu. Jadi kalau misal as long as prioritas gue itu nggak keganggu, masalah-masalah gue yang mungkin gue punya nggak gue urusin. Dan itu ternyata itu nggak bagus buat gue gitu. Ternyata banyak yang menumpuk dan nggak selesai gitu. Jadi itu yang bikin gue akhirnya anxious gitu. Wow, thank you for sharing sih. Tapi apa rasanya menjadi penyanyi favoritnya Pak SBY? Itu beban atau lu bangga?